Shalom, selamat pagi. Ya, kembali Ibu Guru sampaikan kepada anak-anakku sekalian, kita patut memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan, sebab hari ini kembali kita dimungkinkan untuk kembali bertemu di dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di kelas 7. Mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita satukan hati. Anak-anak diharapkan untuk tenang. Kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Bapa di surga, Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami, di pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu, membawa segala ungkapan syukur dan terima kasih kami, sebab Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini Tuhan, kembali Engkau mempertemukan kami bersama dengan anak-anak didik kekasih kami. Kembali kami akan belajar tentang firman-Mu melalui pembelajaran kami hari ini. Tolong kami Tuhan, kiranya kami diberikan hikmat dan pengertian yang baik, sehingga kami boleh memahami pembelajaran ini, lalu kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami, khususnya bagi anak-anak kami di masa-masa remaja mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke, selanjutnya anak-anakku sekalian, kita masuk materi kita hari ini yang Ibu Guru ambil dari buku siswa kelas 7. Kita akan membahas materi bab 1 tentang indahnya mengampuni. Ya, anak-anakku sekalian, melalui pembelajaran ini ada 3 tujuan yang akan kita capai setelah kita mengikuti rangkaian pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui pembelajaran ini siswa dapat mengenal tokoh Nelson Mandela melalui kisah yang akan disampaikan oleh guru, dan kalian akan menemukan sikap mengampuni dari tokoh tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa mengimani pengampunan dan penyelamatan di dalam Yesus Kristus. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan tentang arti mengampuni. Oke, baik anak-anakku sekalian, diperhatikan materinya. Di situ kita bisa menemukan 3 ayat bacaan yang menjadi referensi tentang materi kita hari ini. Yang pertama, coba diperhatikan di dalam Kejadian 45 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Kemudian yang kedua, di dalam Matius 6 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-15. Dan yang ketiga, di dalam Matius 18 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-38. Ya, untuk pembacaan Alkitab, coba diperhatikan yang punya Alkitabnya, kita buka satu ayat bacaan Alkitab. Ya, anak-anakku ambil Alkitabnya, buka Matius 6 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-15. Dikatakan di situ, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya, jadi ini ayat bacaan Alkitab yang sungguh-sungguh sangat sesuai dengan judul materi kita. Adapun kedua ayat bacaan yang belum kita baca, Ibu Guru berikan kesempatan bagi kalian, tolong baca Alkitabnya, ya, buka dan baca Alkitabnya, baca kedua ayat bacaan ini untuk menjadi literasi dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Dipersilahkan. Kalau sudah selesai, coba diperhatikan anak-anakku. Di sini Ibu Guru akan menampilkan sebuah video. Dalam video ini kita akan melihat salah satu contoh dari seorang tokoh yang rela mengampuni orang lain. Siapakah dia? Coba diperhatikan video
yang Ibu Guru sajikan. Silahkan dinonton. Ya, kalau sudah selesai, coba diperhatikan. Ibu Guru mau bertanya, karena tadi kalian sudah melihat video. Ibu Guru mau bertanya, apakah kamu pernah mendengar tentang Nelson Mandela? Ya, ada yang sudah pernah mendengar siapa itu Nelson Mandela? Jadi, Nelson Mandela ini adalah seorang tokoh pejuang Afrika Selatan yang memperjuangkan keadilan bagi kaum kulit hitam di Afrika Selatan, di mana pada waktu itu orang-orang yang ada di sana ditindas dan diperlakukan secara tidak adil. Ya. Nelson Mandela ini dalam memperjuangkan nasib kaumnya, ia rela dipenjara. Ia rela dipenjara lebih dari 20 tahun lamanya. Dan ketika Nelson Mandela ini dibebaskan dan memenangkan pemilihan umum di Afrika Selatan, sehingga ia terpilih menjadi seorang presiden, di mana ketika ia terpilih menjadi seorang presiden, orang yang pertama yang ia undang untuk makan malam bersamanya adalah kepala penjara. Ya, padahal dalam masa penghukumannya, kepala penjara ini adalah orang yang paling banyak merugikan dirinya. Lalu ketika suatu saat ada seorang wartawan menanyakan atau mengajukan pertanyaan kepadanya, mengapa Anda memberi prioritas kepada kepala penjara yang sering menyakiti Anda? Apa yang menjadi jawaban dari Nelson Mandela? Ia mengatakan, kamu harus terlebih dahulu mengampuni seseorang yang berada di dekatmu dan paling banyak menyakitimu. Jika kamu mampu melakukannya, kamu dapat mengampuni semua orang yang melakukan kejahatan kepadamu. Karena itu dijelaskan bahwa dengan mengampuni berarti kita membebaskan diri kita dari kebencian,
lalu membiarkan perasaan damai menguasai hati kita, membebaskan diri dari kebencian dan membiarkan perasaan damai menguasai hati kita. Ya, anak-anakku sekalian, ini adalah sebuah sikap yang sangat luar biasa. Ya, dalam pengalaman hidup kalian sehari-hari, apakah kalian pernah mengampuni atau diampuni? Ya, tentu iya. Pasti sebagai manusia biasa dalam bergaul pun mungkin kadangkala kita menyakiti hati teman atau sahabat kita. Lalu ketika kita menyakiti orang lain, tentu kita mengharapkan yang namanya pengampunan. Ya, kalau kita masih berselisih paham dengan teman kita, ya biasanya muncul dalam diri kita adalah keegoisan, amarah dan lain-lain sebagainya. Namun ketika kita berdamai dengan teman kita, kita berdamai dengan sesama kita, kebencian yang tadinya masih tersimpan dalam hati kita akan tergantikan dengan perasaan damai sejahtera. Ya, jadi tidak ada lagi kebencian, tetapi sudah digantikan dengan damai sejahtera. Selanjutnya kita masuk ke bagian B mengenai memahami pengampunan. Ya, setelah kita berbagi perasaan tentang mengampuni dan diampuni, coba anak-anak, ibu guru berikan kesempatan bagi kalian untuk menuliskan kira-kira apa arti mengampuni. Ya, coba dikerjakan ini. Menurut pendapat kalian, kira-kira apa arti mengampuni? Ya, kalau begitu ibu guru berikan penjelasan sedikit tentang arti mengampuni untuk menambah pemahaman kalian. Perlu kalian pahami bahwa mengampuni ini sama dengan memaafkan. Ya, mengampuni sama dengan memaafkan. Yaitu kita memaafkan kesalahan orang lain. Ketika ada orang yang berbuat salah kepada kita, kita bersedia dengan setulus hati kita mau menerima mereka dan bersedia mengampuninya. Ya. Dan ini harus kalian pahami bahwa hal pengampunan itu sangat penting bagi orang Kristen. Kembali ibu guru tanyakan, kira-kira adakah di antara kalian yang tahu mengapa pengampunan itu sangat penting bagi kita selaku umat Kristiani? Ada yang bisa menjawab? Ya, ibu guru jelaskan bahwa pengampunan itu sangat penting bagi kita sebagai pengikut Tuhan. Alasan yang pertama adalah karena kita sudah diampuni oleh Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa kita penting mengampuni sesama kita? Jelas dalam ayat bacaan kita dikatakan agar kita pun diampuni oleh Tuhan. Ya. Jadi ketika kita mau menerima dan memaafkan atau mengampuni orang lain, berarti Tuhan juga akan bersedia mengampuni kita. Lalu selanjutnya pertanyaannya, apakah menurut kamu dalam hidup ini kita perlu mengampuni orang lain? Lalu sebaliknya, apakah kamu membutuhkan pengampunan dari orang lain? Ya, tentu sebagai manusia kita membutuhkan yang namanya pengampunan. Namun ketika kita sudah diampuni, maka hal lain juga yang harus kita lakukan adalah dengan bersedia mengampuni orang lain. Ya, jadi harus bersedia mengampuni dan juga bersedia untuk mengampuni. Ya, begitu. Selanjutnya anak-anakku sekalian, perhatikan di kegiatan 2, ya, materi kita dijelaskan di situ tentang arti mengampuni. Mengampuni artinya kita memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengungkit kesalahan itu lagi. Ya, mengampuni artinya kita memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengungkit kesalahan itu lagi. Nah, sekarang kita bandingkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Apakah
mengampuni ini adalah suatu hal yang sangat gampang, ya. Rupanya pengampunan ini adalah sesuatu yang cukup sulit untuk dilakukan. Mengapa? Karena kadangkala setiap manusia ini memiliki sifat egois, ya, memiliki sikap egois atau keangkuhan yang cenderung menempatkan dirinya sebagai orang yang paling benar, sedangkan orang lain selalu di pihak atau di posisi yang salah. Ya, jadi kadangkala manusia selalu menganggap dirinya baik atau benar, sementara orang lain selalu berada di pihak yang salah. Mengapa demikian? Ya, jadi hal ini terjadi karena kadangkala manusia tergoda untuk hanya melihat ke dalam dirinya saja, tanpa berpikir dari sudut pandang diri sendiri, dan lupa untuk berpikir dari sudut orang lain. Ya, jadi selalu diukur dari dirinya sendiri tanpa dibandingkan dengan ukuran orang lain. Salah satu contoh misalnya hal yang sering terjadi. Jika ada masalah atau pertikaian dengan teman, ya kadangkala kita cenderung menyalahkan teman kita tanpa mau bersusah payah mencari tahu mengapa dia marah kepada kita. Padahal kemungkinan besar ada perbuatan kita yang tidak berkenan bagi dirinya. Ya. Kemudian anak-anakku sekalian, kadangkala banyak orang mengira bahwa mengampuni ini berarti melupakan masalah atau merelakan kesalahan orang lain, kemudian membebaskan diri dari kebencian, dendam, dan marah. Sebenarnya mengampuni itu adalah perbuatan yang terutama yang kita lakukan untuk diri kita sendiri tanpa melupakan orang yang menyakiti kita. Sebab dengan mengampuni, kita membebaskan diri dari amarah dan dendam, bukan melepaskan orang lain dari pikiran kita. Ya, jadi ini harus kalian pahami dengan baik. Bukan melupakan, tetapi kita mau melepaskan diri kita dari amarah dan dendam, ya, bukan melepaskan orang lain dari pikiran kita. Ya, lalu muncul pertanyaan di situ, apakah mudah untuk melupakan rasa sakit hati kita? Ya, apakah mudah bagi kita untuk melupakan rasa sakit hati yang mungkin sudah tertanam dalam diri kita? Dalam beberapa kasus sangat sulit untuk menyembuhkan luka hati dengan rasa benci. Namun anak-anakku perlu mengingat bahwa pengampunan itu berarti kita membebaskan diri dari beban kebencian, lalu menggantikannya dengan damai sejahtera. Ya, salah satu contoh yang bisa kalian lakukan, coba kalian ambil air putih, kemudian tuangkan kopi kental atau teh sedikit demi sedikit. Dan coba perhatikan air itu. Apa yang terjadi? Air itu lama-kelamaan yang tadinya air putih akan berubah menjadi kuning atau menjadi hitam. Ya. Dan rupanya seperti itulah hati kita, yang tadinya putih akan menjadi hitam jika kita tidak mau mengampuni orang lain. Ya. Dan saya harapkan anak-anakku tidak ada di antara kalian yang menginginkan hatimu pekat seperti kopi. Ya. Atau ada yang seperti ini. Ya, tentu tidak ada di antara kalian yang menghendaki itu. Kemudian hal yang kedua, bahwa tidak berarti kita bersedia terluka untuk kedua kalinya. Ya. Dan tadi kalian sudah membaca tentang kisah Yusuf. Di situ ketika Yusuf mau mengampuni saudara-saudaranya, apa yang ia lakukan? Ia memastikan bahwa saudara-saudaranya telah berubah dan tidak akan menjadi korban untuk kedua kalinya.
Ya, jadi kamu dapat mengampuni tetapi tidak menyerahkan dirimu untuk menjadi korban kemarahan ataupun tindakan negatif lainnya. Selanjutnya anak-anakku, kita lanjutkan ke bagian C tentang bagaimana mengampuni. Ya. Apakah di antara kalian pernah dipermalukan oleh seseorang dan mungkin masih kalian simpan dalam hati kalian? Ya. Dan kadangkala ketika semakin kalian mau melupakannya, semakin kalian mengingatnya. Coba kalian berpikir, mungkin kira-kira ada yang bertanya, kenapa ia melakukan hal itu kepada kalian? Ya. Jadi, coba bertanya pada diri kalian, apa yang terjadi? Kenapa mereka melakukan itu? Ya. Kemudian, coba membuat daftar penyebabnya. Ya, misalnya karena kamu pintar dan tekun belajar, atau karena kamu cenderung tidak mau bergaul sehingga teman-teman memiliki pemahaman yang salah tentang dirimu. Atau mungkin saja karena kecerobohanmu menyebarkan rahasia yang dipercayakan kepadamu, atau karena kamu lalai mengundangnya ke pesta ulang tahunmu, atau karena kamu punya teman baru. Jadi kalau dirunut, selalu ada hubungan sebab akibat dalam sebuah hubungan yang pada akhirnya terjadi pertikaian dan kebencian yang juga disertai dengan dendam. Ya. Dan ketika kalian mampu bersikap objektif, kalian akan menemukan bahwa kedua belah pihak turut menyebabkan rusaknya hubungan antar teman dan saudara. Dalam kisah Yusuf yang kalian sudah baca tadi, kita bisa melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf bersama dengan saudara-saudaranya. Ya, Yusuf ini adalah seorang yang dulunya terlalu dicintai dan diistimewakan oleh ayahnya. Lalu apa yang dilakukan oleh ayahnya membuat saudara-saudaranya menjadi iri hati dan mereka membencinya. Bahkan wujud dari kebenciannya adalah mereka menjual Yusuf sebagai budak. Ya. Namun ketika Yusuf sudah bertumbuh dewasa, ketika ia sudah hidup dalam kesenangan, rupanya ia tidak melupakan saudaranya. Tidak ada muncul kebencian di dalam hatinya. Ya, tetapi dalam ceritanya secara otomatis Yusuf dengan berbesar hati langsung mengampuni saudara-saudaranya. Namun sebelum ia mengampuni saudara-saudaranya, Yusuf lebih dahulu menguji mereka. Ya, Yusuf lebih dahulu menguji saudara-saudaranya dengan menyelipkan piala ke dalam karung adik mereka yang paling kecil. Yusuf ingin menguji saudara-saudaranya, apakah mereka telah berubah, ataukah mereka akan mengorbankan adiknya seperti dahulu ketika mereka membenci dan menjualnya sebagai budak. Dan rupanya dari apa yang dilakukan oleh Yusuf, ternyata Yusuf sudah membuktikan bahwa benar saudara-saudaranya ini sudah berubah. Mereka membela adiknya Benyamin serta menangisinya. Bahkan kakak tertua di antara mereka rela ditahan untuk menggantikan adiknya. Ya, jadi melalui cara itu Yusuf mengetahui bahwa kini saudara-saudaranya telah berubah, dan karena itu sudah waktunya dia menyatakan dirinya pada mereka dan memaafkan mereka. Yusuf tidak menanti supaya saudara-saudaranya ketakutan dan mengemis untuk dimaafkan, tetapi dialah yang mengambil inisiatif untuk mendatangi saudara-saudaranya.
Jadi melalui cerita ini kita mau belajar bahwa hendaknya pengampunan yang kita berikan kepada seseorang sungguh-sungguh lahir dari niat baik dan ketulusan hati kita. Yusuf sendiri pun yang pernah dijual oleh saudaranya pada dasarnya memiliki hati pemaaf. Sejak dia melihat mereka, dia sudah mulai berupaya untuk menciptakan pemulihan hubungan persaudaraan mereka. Ya, amatlah penting untuk menghubungkan pengampunan atau memaafkan dengan memulihkan hubungan. Mengapa demikian? Jika kita mengampuni seseorang, upaya kita tidak berhenti hanya pada sekedar mengampuni, tetapi kita juga harus berupaya memulihkan hubungan kita dengan orang lain. Ya, sebagai manusia biasa memang sulit ketika kita hanya mengandalkan diri kita. Ya, tetapi selaku anak-anak Tuhan terus datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan untuk kalian diberikan hikmat supaya kalian pun mampu mewujudkan ini dengan bersedia mengampuni orang lain, dan juga kalian harus bersedia untuk memohon maaf atau memohon pengampunan atas kesalahan orang lain maupun kesalahan kalian terhadap orang lain. Ya, karena itu anak-anakku sekalian, di dalam pembelajaran ini kalian harus mengingat bahwa mengampuni ini berarti kita memaafkan orang lain, memaafkan mereka serta tidak mengingat kembali kesalahan mereka. Dan ketika kita sudah memaafkan orang lain, kita harus memulihkan hubungan kita dengan mereka. Itulah arti pengampunan yang sesungguhnya, sama seperti yang diajarkan oleh Yesus Kristus yang sungguh-sungguh rela mengampuni manusia dengan penuh kesungguhan hati karena didasarkan pada kasih. Oke, anak-anakku sekalian, selanjutnya diperhatikan kegiatan 3. Saya mau kalian membaca ayat bacaan Alkitab dalam Matius 18 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-35. Di situ bercerita tentang orang yang kesalahannya telah diampuni tetapi tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Ya. Dalam cerita itu sang raja adalah Tuhan, sedangkan yang berutang adalah umat Tuhan. Simpulan perumpamaan ini ada di ayat yang ke-35. Ya. Jadi silahkan kalian tuliskan pendapat kalian tentang ayat Alkitab ini, lalu kalian dapat mengaitkan dengan topik mengampuni. Ya. Lalu coba bandingkan dengan pengalamanmu seperti yang telah dibahas dalam pengantar pembelajaran ini. Ya, silahkan buka ayat bacaan Alkitabnya, pahami, lalu kalian menyimpulkan isi dari perumpamaan ini yang kita akan kaitkan dengan judul materi kita tentang indahnya mengampuni. Oke? Jadi silahkan dikerjakan. Dan setelah itu anak-anakku coba diperhatikan, ada sebuah lagu di situ mengenai dihapuskan dosaku. Ya, bisa kalian menyanyikan lagu ini lalu kalian renungkan kira-kira apa yang dikatakan lagu ini mengenai pengampunan. Ya. Dan Ibu Guru harapkan coba nyanyikan lagu ini berulang-ulang dalam hatimu, lalu kalian mengimani pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Dan setelah kalian menyanyikan lagu ini, Ibu Guru harapkan kalian menuliskan kesan kalian ketika kalian sudah menyanyikan lagu ini tentang dihapuskan dosaku.
Dan nanti pertemuan berikutnya Ibu Guru akan mengumpulkan tugas ini untuk dinilai. Ya, terakhir kita perhatikan kesimpulan atau rangkuman materi kita. Dikatakan di situ Allah telah terlebih dahulu mengampuni kita. Dia mengirimkan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Karena itu, cara yang dapat kita lakukan untuk menjawab pengampunan Tuhan adalah dengan bersedia untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, ataupun kita rela meminta pengampunan pada seseorang yang kita rugikan atau kita sakiti. Ya, mungkin masih banyak orang yang merasa sulit untuk mengampuni orang lain, atau mungkin sulit untuk meminta pengampunan dari orang lain. Ya, karena kenapa? Mereka masih berpikir bahwa mereka adalah pihak yang benar. Ya, tidak bisa dipungkiri memang ketika kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, sangat sulit untuk mengampuni orang lain. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, lalu kita sungguh-sungguh mengandalkan tuntunan Roh Kudus Tuhan, percayalah anak-anakku sekalian, bahwa Roh Kudus yang akan menggerakkan hati kita, sehingga kita sungguh-sungguh mau mengampuni sesama kita, sama seperti Kristus yang telah mengampuni kita. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini, dan kita akhiri dengan berdoa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, jika hari ini kami dimungkinkan untuk mengikuti pembelajaran kami hari ini. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh setia mengikut Engkau, lalu kami mewujudkan perintah Tuhan di dalam mengasihi sesama kami dengan bersedia untuk mengampuni mereka. Bahkan ajarkan kami Tuhan untuk berbesar hati meminta pengampunan ketika kami bersalah kepada orang lain. Dengan iman kami yakini Tuhan bahwa ketika kami sudah melakukan semuanya itu, kami percaya Yesus yang akan mengampuni kami. Dan biarlah Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami selaku remaja Kristen, sungguh-sungguh kami menyatakan akan kasih dan kehendak Tuhan kami wujudkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami, dan kami akan mengakhiri pembelajaran kami. Mohon Tuhan terus menjaga dan memeliharakan kehidupan kami, sehingga kami terus bersandar hanya kepada Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya, demikian pertemuan kita hari ini, dan Ibu Guru ucapkan terima kasih. Selamat siang. Tuhan Yesus akan terus memberkati kita sekalian.